إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن، هصير أحسن، هصير أحسن. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. إيه هصير أحسن ولا يمنعني شي، مدام راسي حي بسوي اللي علي. إيه هصير أحسن بما إني نويت وعزمت وخطيت بكمل ما بديت. ماني خايف ولاني واقف أنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para tamu pada teras kehidupan ilmu yang semoga Allah rahmati, semoga Allah berkahi, semoga Allah pula memberikan keberkahan kepada setiap apapun yang kita peroleh ilmunya, setiap nasihat yang kita dapatkan. Tidak ada yang lebih kita khawatirkan dari kehilangan ilmu kecuali kehilangan barokahnya terlebih dahulu. Inilah yang menjadikan kita selalu berharap, selalu berdoa. Semoga setiap ilmu yang Allah alirkan pada hati kita memberikan keberkahan pada hati kita. Ketika kita sudah bicara tentang keberkahan, tentunya seorang istri akan menjadi baik di mata suami dengan ilmu yang dia dapatkan. Seorang suami akan menjadi lebih baik di mata istrinya ketika dia mendapatkan ilmu. Seorang anak akan menjadi lebih mulia di hati orang tuanya setelah mendapatkan ilmu, dan kedudukan kita di antara kaum muslimin dan kaum muslimat semakin lebih baik ketika kita mendapatkan barokahnya ilmu. Tidak gampang untuk menghujat, tidak gampang untuk memvonis, tetapi selalu mengedepankan prasangka yang baik, selalu memberikan udzur yang terbaik kepada setiap saudaranya di antara hamba yang beriman. Inilah yang menjadikan kita memahami betul bahwasanya sunnah itu mengajarkan keberkahan, dan keberkahan itu merupakan perkara yang penting pada kehidupan kita setelah kita meraih ilmu. Alhamdulillah, tentunya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang Allah berikan pada kehidupan kita, karena tidak membahayakan berapapun yang kita peroleh, berapapun yang kita dapatkan, selama kita menjadi hamba yang selalu bersyukur kepadanya dalam setiap irisan kehidupan kita. Sesungguhnya siapapun yang dia bersyukur kepada Allah atas apapun nikmat yang telah dia dapatkan, karunia yang telah dia peroleh, maka sesungguhnya nikmat itu akan berubah menjadi sebuah kebaikan. Dan itulah sejatinya di dalam kita bersyukur kepada Allah, memberikan kebaikan pada kualitas kehidupan kita. Semoga kita hatinya selalu terasah di dalam kesyukuran, sebagaimana yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau berkata, aku tidak lebih tahu mana yang lebih utama antara sabar dengan syukur, selama keduanya menghantarkan aku kepada ridhanya Allah. Inilah yang menjadikan kita selalu tertuntut bagaimana kita memberikan kesyukuran hati kita kepadanya dalam setiap urusan kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur, dan kepada Allah kita memohon pertolongan. Semoga kita senantiasa dijadikan menjadi hamba yang bersyukur pada setiap jalan kehidupan kita. Kepada Allah kita bersyukur. Kita pada kesempatan hari ini akan meneruskan kajian tafsir kita. Tentunya kita paham bahwasanya kajian tafsir merupakan salah satu di antara ilmu yang paling utama dan tentunya paling mulia. Karena sesungguhnya tafsir itu menyajikan kepada kita tentang kalamullah, dan sesungguhnya kemuliaan itu ditentukan dengan objek yang menjadi pembelajaran kita. Ketika objek itu kembali kepada setiap firman yang datang dari kalamnya yang maha mulia. Inilah yang menjadikan kita paham sesungguhnya mempelajari tafsir itu bukan bersifat anjuran, bukan bersifat himbauan, tapi sejatinya mempelajari tafsir, mengetahui setiap makna yang Allah sampaikan di dalam kehidupan kita, itulah sejatinya merupakan kemuliaan yang kita peroleh pada kehidupan. Dengan kita mengetahui makna dari setiap ayat yang menjadi petunjuk pada kehidupan kita, lahirlah banyak keberkahan yang kita peroleh di dalam kehidupan kita.
Inilah yang menjadikan kita mengkaji tafsir juz 30 supaya tafsir ini bisa memberikan petunjuk pada kehidupan kita, dan ini merupakan bukti bahwasanya Quran kita berinteraksi dengan benar, bukan hanya sekedar membacanya, bukan sekedar menghafalkannya, tetapi betul-betul mengetahui maknanya. Karena yang membedakan interaksi antara orang yang beriman dengan orang munafik itu adalah di dalam mengetahui maknanya dan beramal sesuai dengan konsekuensi maknanya. Karena orang munafik itu juga membaca Al-Quran, orang mukmin juga membaca Al-Quran. Yang membedakan antara mukmin dengan si munafik di dalam berinteraksi ketika mereka kepada Al-Quran, maka yang membedakan adalah orang munafik tidak mau beramal terhadap apa yang mereka baca, mengingkari apa yang mereka baca dari setiap firman dan kalamnya Allah. Adapun orang yang beriman, mereka membaca, mereka mempelajari setiap maknanya, dan mereka menerjemahkan setiap makna pada setiap petunjuk yang mereka baca di dalam ayat, mereka terjemahkan pada kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadikan kita mengetahui betapa pentingnya kita mengkaji tentang tafsir pada kehidupan kita sebagai seorang hambanya Allah. Kita akan mempelajari surat Quraisy, surat yang ke-106. Surat Quraisy ini merupakan surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum Rasulullah melakukan perjalanan ke kota Madinah di dalam perjalanan hijrah. Karena tidak ada makna dan definisi yang paling kuat tentang Makkiyah dan Madaniyah, bukan hanya sekedar diturunkan di Mekah, bukan hanya sekedar diturunkan di Madinah. Tapi Makkiyah dan Madinah itu makna dan definisi yang paling tepat adalah berkaitan tentang proses hijrahnya Nabi. Setiap ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah, yaitu 13 tahun ketika berada di kota Makkah, maka itulah surat Makkiyah. Adapun surat yang diturunkan setelah Nabi melakukan perjalanan hijrah, maka disebut dengan surat Madaniyah. Makanya sebenarnya pada Makkiyah dan Madaniyah juga memberikan pelajaran pada kehidupan kita kalau kita mengambil maknanya. Kadang-kadang kita mengalami kesulitan. Pada dasarnya kita mengalami fase Mekah sebagaimana Nabi mengalami fase sulit ketika beliau di Mekah. Tapi fase kesulitan di kota Mekah tidak terus-menerus bersama dengan Nabi. Ada yang dinamakan dengan fase Madinah. Ketika di fase Madinah itu merupakan fase yang indah, menjawab seluruh kesabaran yang diberikan Nabi dan para sahabat setelah bertahan selama 13 tahun di kota Mekah. Ketenangan serta kemenangan munculnya di kota Madinah. Terkadang manusia sebelum diberikan fase Madinah pada hidup mereka, terkadang mereka diberikan fase Mekah, supaya mereka betul-betul jujur kepada Allah di dalam kesabaran menerima setiap ujian dan kesulitan. Dan itulah di antara makna yang kita bisa petik dari Makkiyah dan Madaniyah. Surat Quraisy sendiri surat Makkiyah. Tentunya surat Makkiyah memiliki ciri khas dan identitas. Surat ini menceritakan tentang tauhid, menceritakan tentang kesyirikan, tidak banyak bicara tentang fikih, banyak berbicara tentang konsep kehidupan manusia secara umum, maka itu merupakan surat Makkiyah. Maka sebelum kita membahas tentang surat Quraisy ini, maka tentunya ada beberapa hal yang kita harus paham. Bahwasanya Quraisy ini merupakan salah satu nama kabilah di dalam Jazirah Arab, maka salah satu di antara kabilah itu adalah kabilah Quraisy. Ya, dan ini menjadi asbab turunnya surat Quraisy itu sendiri untuk menceritakan bagaimana suku Quraisy yang ada di kota Mekah ketika berada di Jazirah Arab dan bagaimana seluk-beluk yang terjadi pada mereka dan apa yang Allah berikan kepada mereka. Jadi kalau ada yang pertama, ini Quraisy ini artinya apa sih Ustaz? Quraisy ini artinya adalah suku. Karena Jazirah Arab memiliki banyak suku, memiliki banyak kabilah. Salah satu kabilah yang terkenal yaitu adalah kabilah Quraisy. Tentunya kekabilahan atau kekelompokan pada zaman itu tentunya masih sangat kuat sekali. Kulturnya masih sangat identik sekali pada kehidupan Jazirah Arab. Dan itu yang kita dapatkan, dan kita juga mengetahui bahwasanya suku Quraisy itu merupakan sukunya Rasulullah SAW. Karena tidaklah Rasulullah dilahirkan kecuali beliau lahirnya di antara suku Quraisy. Dan itu menjadi kaitan antara surat-surat Quraisy yang kita akan bahas dengan kondisi di Jazirah Arab ketika ada kabilah-kabilah yang ada di
di sekitar kota Mekah. Inilah yang menjadikan kita paham kenapa surat ini menjadi salah satu surat yang Allah turunkan. Sebelum kita membaca tentang suku Quraisy ini atau surat Quraisy ini, tentunya banyak di antara kita ingin mengambil sebuah hikmah. Kenapa surat Quraisy ini diturunkan oleh Allah? Karena menceritakan tentang suku Quraisy. Kenapa kok sampai sebegitu pentingkah suku Quraisy ini sampai diturunkan menjadi nama salah satu surat? Dan apa yang menjadi latar belakang kenapa surat ini diturunkan oleh Allah kepada kita? Karena di sini menceritakan tentang suku Quraisy, seluk-beluknya, dan menceritakan tentang aktivitas yang dilakukan oleh suku Quraisy dan bagaimana yang Allah inginkan dari suku Quraisy itu setelah mereka diceritakan tentang seluk-beluk dan sepak terjang mereka. Hidup pada zaman fitnah itu bukan pilihan, tetapi hidup pada zaman fitnah merupakan sebuah komitmen dan konsekuensi yang harus kita hadapi. Kita tentunya kalau bisa memilih pada kehidupan kita ingin hidup yang sepi dari fitnah. Tapi hidup itu terkadang tidak memberikan kita banyak pilihan kecuali komitmen yang harus kita berikan. Ketika kita hari ini sadar kita hidup pada zaman fitnah, dan sesungguhnya masa fitnah telah datang ruang dan waktunya pada kehidupan kita, maka inilah yang menjadikan kita dituntut untuk mengetahui fitnah itu apa, bagaimana fitnah itu diterangkan di dalam kitabullah dan sunnah, bagaimana kita menjauhi dari fitnah itu pada kehidupan kita. Karena tidak mungkin orang akan selamat dari fitnah kalau dia tidak mengetahui tentang keburukan fitnah itu dan bagaimana penjabaran tentang fitnah itu. Orang yang tidak memahami bahayanya kolesterol, dia tidak akan selamat dari kolesterol. Orang yang tidak memahami bahayanya overthinking, maka dia akan overthinking. Orang yang tidak memahami tentang fitnah, bahwasanya fitnah merupakan perkara yang selalu ditakutkan dan dikhawatirkan para sahabat setelah kemunafikan. Bagaimana selamat dari fitnah kalau dia saja tidak mengetahui tentang keburukan fitnah. Para sahabat itu, mereka khawatir terhadap kemunafikan. Dan tidak ada yang mereka khawatirkan setelah kemunafikan kecuali adalah fitnah yang datang pada kehidupan manusia. Sebagaimana gelombang air laut ketika menjorok ke daratan dan tidak ada satupun rumah yang selamat ketika dilewati gelombang air itu. Setingkat Umar bin Khattab, setebal imannya, sekuat takwanya, itu pun masih ketakutan ketika sudah bicara tentang fitnah. Pada sebuah riwayat disampaikan bagaimana Umar bin Khattab bertanya, siapa di antara kalian yang mengetahui tentang hadis masalah fitnah yang pernah disampaikan Nabi? Tidak ada yang mengacungkan jarinya kecuali adalah Hudzaifah ibnul Yaman. Lalu Hudzaifah ibnul Yaman berkata, fitnatur rajuli fi malihi wa ahlihi wa tukaffaru bis salati was sadaqati wal amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Setiap orang itu nanti akan mendapatkan fitnah pada dirinya, pada keluarganya, pada hartanya. Dan fitnah itu tidak bisa ditepis dan ditahan kecuali dengan sholat, puasa, sedekah, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu Umar bin Khattab mengatakan kepada Hudzaifah ibnul Yaman, laisa hadhil fitnah allati uriduha ya Hudzaifah. Ini bukan fitnah yang kutanyakan kepada dirimu. Walakin uridul fitnah allati tamuju kama yamujul bahar. Tapi sesungguhnya yang aku tanyakan kepada dirimu, wahai Hudzaifah, terangkanlah kepadaku sebuah fitnah sebagaimana gelombang air laut yang tidak ada satupun rumah yang dilewati gelombang air laut itu kecuali mereka akan merasakan fitnah itu. Maka Hudzaifah ibnul Yaman berkata, sesungguhnya antara dirimu dengan fitnah itu terdapat pintu, wahai Umar, dan tidak akan masuk pada dirimu fitnah tersebut. Tahukah kita bahwasanya Umar adalah pintu yang menjaga kehidupan manusia dari fitnah, dan pintu itu nanti dirusak dengan terbunuhnya Umar bin Khattab oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Maka semenjak saat itulah mengalir fitnah pada kehidupan manusia, dan sifat fitnah itu datang dari yang kecil membesar dan tidak ada ujungnya sampai hari kiamat ditegakkan oleh Allah. Tentunya kita harus paham ya, Allah menceritakan tentang suku Quraisy ini di dalam surat Quraisy ini, tentunya pasti ada hikmah yang besar. Tentunya walaupun ini menceritakan tentang suku Quraisy, tetapi pada dasarnya ini menceritakan tentang setiap peristiwa yang terjadi pada setiap kaum atau dalam setiap kawasan. Karena walaupun yang diceritakan adalah suku Quraisy yang menjadi latar belakang surat ini diturunkan, tapi makna dan pelajaran pada surat Quraisy ini berlaku untuk semua peristiwa yang ada kaitannya dengan apa yang Allah sampaikan pada surat ini. Makanya itulah yang disebut dengan al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab.
Sesungguhnya ibroh, pelajaran itu didapatkan bukan hanya karena sebuah kejadian khusus, tetapi dari sebuah peristiwa yang ada. Jadi al-ibratu bi umumil lafadz. Memang yang disebutkan Quraisy, tetapi pelajaran yang didapatkan pada surat ini pada dasarnya ini menceritakan tentang semua perkara yang berkaitan pada setiap ayat yang Allah sampaikan dan Allah terangkan pada surat ini. Jadi tidak boleh kita menganggap surat Al-Quraisy itu yaitu menceritakan tentang suku Quraisy doang, dan itu tidak ada kaitannya dengan saya sebagai suku Jawa, tidak ada kaitannya dengan suku Sunda, tidak ada kaitannya dengan suku Padang. Enggak. Pada dasarnya penyebutan Quraisy itu mewakili dari semua suku yang memiliki karakter yang kurang lebih mungkin sama pada suku Quraisy, di mana dalam setiap waktu selalu ada Quraisy yang ada pada setiap waktu dan setiap zaman. Yang tentunya dengan kita membaca setiap ayat, setiap kalimat-kalimat yang Allah sampaikan pada surat Al-Quraisy ini juga memberikan pelajaran besar untuk kehidupan kita. Sekali lagi, al-ibratu bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Ibrah itu didasarkan kepada sebuah hikmah yang besar dan tidak didasarkan kepada penyebutan nama, tidak didasarkan kepada peristiwa tertentu dan penyebutan nama tertentu. Jadi pada dasarnya surat Al-Quraisy ini memberikan kepada kita makna, walaupun mungkin kita tidak termasuk suku Quraisy yang diterangkan di dalam ayat ini, tetapi pelajaran yang didapatkan di ayat ini berlaku untuk semuanya dan tidak berlaku hanya kepada suku Quraisy. Sekarang mari kita mempelajari. Setelah kita memahami tentang itu, kita paham. Kalau begitu, apa saja yang kita dapatkan dari tafsir yang kita baca di dalam surat Quraisy ini? Yang pertama, ini di antara pelajaran yang kita peroleh ketika kita mentadaburi, ketika kita mengkaji tafsir suku Quraisy ini atau surat Al-Quraisy ini menceritakan tentang sebuah kebaikan yang Allah berikan kepada suku Quraisy dan yang Allah berikan kepada kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Tentunya kita paham bahwasanya suku Quraisy berada di kota Mekah. Dan kalau kita mengerti dan pernah mendatangi kota Mekah, kita akan menjumpai bahwasanya di kota Mekah itu tidak ada sumber daya alam yang memadai untuk menjadi komoditi pada daerah itu. Itulah kalau kita melihat ke kota Mekah. Jadi kota Mekah itu merupakan sebuah kawasan yang tidak memiliki sumber daya alam. Tidak sebagaimana Indonesia. Di sini ada batu bara, di sini ada minyak, di sini ada peternakan, di sini ada perkebunan yang semuanya bisa menghasilkan finansial yang besar. Maka sesungguhnya suku Quraisy itu berada pada satu wilayah, pada satu kawasan yang Allah jadikan kawasan itu adalah kawasan yang tandus. Tidak tumbuh pada kawasan itu kecuali adalah kurma. Tidak terlalu banyak airnya, tidak ada komoditi yang bisa menjadi daya tarik dan bisa menjadi sebab perputaran ekonomi pada daerah itu. Tapi walaupun suku Quraisy mereka itu berada di kota Mekah, dengan daerah yang tandus, dengan daerah yang gersang, tidak banyak air, ketika mereka tidak memiliki komoditi dan tidak memiliki sumber daya alam, tetapi dengan itu Allah itu memberikan keistimewaan kepada suku Quraisy yang mendominasi kota Mekah. Walaupun mereka tidak memiliki sumber daya alam, walaupun mereka tidak memiliki komoditi apapun yang bisa mereka jual dan bisa menjadi sebab pergerakan ekonomi, Allah memberikan kepada mereka sebuah keistimewaan. Keistimewaan itu adalah bagaimana suku Quraisy diberikan oleh Allah piawai di dalam mereka berdagang dan bagaimana mereka menjalin ekonomi secara luas dengan suku yang ada di Yaman dan ada di Syam untuk mendatangkan barang dari kedua wilayah tersebut, dari Yaman dan dari Syam, yang berlimpah dengan berbagai macam komoditi dan sumber daya alam. Dan suku Quraisy termasuk salah satu suku yang diberikan keistimewaan piawai mereka untuk mendatangkan barang dari Yaman dan mendatangkan barang dari Syam. Ketika kita menjumpai kawasan yang mereka tinggal merupakan kawasan yang tandus dan gersang. Itu merupakan salah satu di antara yang Allah berikan kenikmatan dari suku Quraisy itu. Beda dengan daerah Yaman. Daerah Yaman berlimpah dengan komoditi dan berlimpah dengan sumber daya alam. Beda dengan Syam. Syam itu penuh dengan sumber daya alam. Tapi kalau kota Mekah, mereka itu tidak memiliki sebuah sumber daya alam. Dan tidaklah menjadikan suku Quraisy mereka bisa menjalin hubungan ekonomi yang sangat luas secara bilateral dengan Yaman dan dengan Syam yang notabene jauh dari kota Mekah.
sampai mereka mendapatkan kepercayaan dari pedagang Yaman dan mendapatkan kepercayaan dari pedagang-pedagang Syam, kecuali kepercayaan itu didapatkan suku Quraisy karena mereka menjadi pemegang salah satu kunci aktivitas yang ada di Ka'bah. Karena mereka datang dari Ka'bah, mereka mendapatkan kemuliaan karena mereka adalah orang yang memegang kemakmuran bagi jamaah yang datang ke kota Mekah untuk melakukan tawaf di Baitullah. Walaupun saat itu memang banyak kesyirikan, tapi mereka dimuliakan karena kultur yang semacam itu. Karena memang orang Mekah itu dimuliakan sebenarnya pada saat itu. Makanya sampai kalau kita lihat kenapa perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi melakukan perjalanan itu memilih perjalanan hijrah itu ke Habasyah. Kenapa ke Habasyah? Kenapa Raja Habasyah itu menerima para sahabat yang datang kepada mereka untuk menyelamatkan keimanan mereka pada perjalanan hijrah ke Habasyah, yang saat itu dilakukan oleh beberapa sahabat, salah satunya Utsman bin Affan, termasuk pada rombongan pertama yang melakukan perjalanan hijrah ke Habasyah. Karena Raja Habasyah menerima para sahabat karena mereka sangat memuliakan orang yang datang dari kota Mekah. Karena memang kota Mekah itu terkenal, di situ ada sebuah rumahnya Allah. Walaupun memang banyak kesyirikan. Dan mereka membenarkan peristiwa nyata yang terjadi ketika pasukan Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu pasukan itu diluluh lantakkan oleh pasukan-pasukan Allah dari burung ababil. Dan peristiwa itu memang diketahui masif oleh banyak masyarakat. Yang akhirnya karena peristiwa penjagaan Ka'bah yang dilakukan oleh burung ababil itu semakin menjadikan harum nama penduduk kota Mekah di luar kawasan mereka. Dan nama mereka harum. Dan itulah yang menjadi sebab bagaimana orang-orang Mekah itu mendapatkan legitimasi kepercayaan dari pedagang-pedagang besar di Yaman dan di Syam untuk bertransaksi perdagangan mereka dengan orang Mekah itu ya karena kemuliaan yang Allah berikan kepada orang Quraisy itu ketika mereka menjaga Ka'bah. Ketika mereka merawat orang yang datang melakukan ibadah dan tawaf di kota Mekah. Dan itu yang menjadikan mereka itu mendapatkan kepercayaan. Padahal kita paham ya, pada saat itu ada dua imperium besar. Ada imperium Romawi, ada imperium Persia. Ya, yang mana imperium Persia dan Romawi ini besar pada saat itu. Tapi yang unik, pedagang-pedagang yang datang dari kota Mekah ini mendapatkan keistimewaan untuk menunjukkan kepada kita betapa besarnya kenikmatan yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy ketika mereka mendapatkan amanah, ketika mereka mendapatkan Ka'bah dibangun di tengah-tengah mereka. Itulah kemuliaan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Walaupun daerah mereka tandus, daerah mereka rawan, daerah mereka tidak memiliki sumber daya alam, dan mereka tidak bisa memiliki satu komoditi yang mereka andalkan dan mereka banggakan, tapi mereka mendapatkan kepercayaan penuh dari pemain-pemain besar di kota Syam dan Yaman untuk menunjukkan itulah kemudahan yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Ya. Itu yang kita dapatkan dari salah satu hikmah, ya, bagaimana suku Quraisy itu memiliki hal semacam itu. Di situ juga kita mendapati ada sebuah pelajaran besar, ya, bahwasanya Allah itu ketika menutup satu pintu dalam kehidupan manusia, maka Allah itu selalu membuka pintu-pintu yang lain sebagai penggantinya. Ma aghlaqallahu baban birahmatihi illa fatahallahu babaini birahmatihi bihikmatihi. Makanya ada sebuah perkara yang disampaikan oleh Rasulullah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Imam Ibnu Qayyim menyampaikan kepada kita, tidaklah Allah menutup satu pintu kecuali kalau Allah menutup satu pintu dengan hikmahnya, maka Allah membuka dua pintu sebagai penggantinya. Ini kita dapatkan pelajaran dari suku Quraisy ini. Allah menutup pintu bagi suku Quraisy. Mereka tidak bisa berternak karena gersangnya daerah mereka. Mereka tidak bisa berkebun karena keringnya daerah mereka. Maka ketika mereka tidak bisa berternak secara ideal, tidak bisa berkebun secara ideal, tidak ada hasil alam yang mereka miliki, ketika Allah menutup satu pintu, maka Allah membuka dua pintu penggantinya. Dan di antara dua pintu yang Allah berikan kepada suku Quraisy saat itu adalah
mereka diberikan oleh Allah keistimewaan piawai di dalam mereka berdagang. Artinya, selalu ada jalan keluar yang Allah berikan kalau kita yakin kepadanya. Makanya kalau kita melihat ada orang yang buta, biasanya disensitifkan telinganya. Kalau ada orang yang telinganya tuli, biasanya Allah jadikan kelebihan di pandangannya dan penglihatannya. Dan itu kita harus yakin, karena kita mendapati hikmah pada surat Quraisy. Orang Quraisy itu tidak memiliki hasil alam, tidak memiliki komoditi, tapi justru Allah alihkan mereka dengan sebuah pintu penggantinya dari ketiadaan yang mereka peroleh dari daerah mereka dan kawasan mereka yang gersang, panas, terik, susah mendapatkan air. Allah jadikan mereka tetap memiliki roda ekonomi yang bergerak secara bagus, disebabkan karena mereka mendapatkan keistimewaan, dipercaya oleh pemain-pemain besar di Yaman dan di Syam. Jadi memang dari dulu orang Mekah itu memang juara diplomasi, dan itu ditunjukkan bagaimana surat Quraisy ini menunjukkan bagaimana piawainya orang-orang Quraisy ketika mereka menjalin hubungan bilateral dengan orang-orang Syam dan orang Yaman. Dan itu menunjukkan bahwasanya Allah selalu memberikan pengganti kalau ada satu perkara yang ditutup oleh Allah pada kehidupan kita. Makanya kalau ada di antara kita mendapati suaminya terancam PHK, ada yang suaminya di PHK, jangan buru-buru kita berburuk sangka bahwasanya dunia telah selesai dan telah kiamat untuk kita. Tapi ada satu perkara kesulitan yang Allah berikan, pasti Allah akan berikan penggantinya. Selama kita yakin, selama kita sabar menunggu di ruang tunggu yang ditetapkan oleh Allah. Karena sifatnya Allah, kalau menutup satu pintu, maka Allah membuka dua pintu. Sifatnya Allah, kalau memberikan kepadamu satu kesulitan, maka Allah memberikan dua kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu yang kita harus imani ketika kita memahami tentang suku Quraisy. Pada suatu hari Ibrahim bin Adham pergi berburu dan berhenti di tempat peristirahatan. Hasanah itu melebihi semua hadiah-hadiah mewah yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Sampai Rasulullah menyampaikan di dalam salah satu riwayat, khairul quruni qarni, tsummal ladzi yalunahum, tsummal ladzi yalunahum. Kenapa doa ini termasuk salah satu doa 40 Rabbana yang kita harus lakukan? Masya Allah, luar biasa bagaimana Umar bin Khattab menjaga hatinya. Letakkan peraturan untuk anak, untuk suami, untuk istri, untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi mereka sudah betul-betul kosong. Mereka sudah menggadaikan ibunya, menggadaikan anaknya, menggadaikan istrinya, sudah tidak diterima. Mendapati keluarga kita berangkat lebih dulu jam keberangkatan mereka kepada alam barzah. Anak kita kalau umur 10 tahun tidak menegakkan sholat, kita disuruh mukul. Pukulan yang tidak sakit. Siapapun yang apabila dalam kehidupan ini yang mereka harapkan itu hanyalah apa yang ada di sisi manusia. Maaf ya, coba kita merenungkan. Kalau kita mungkin ketika melihat bagaimana peristiwa, semua tata cara di dalam kita berdoa, contohnya menyebut Asmaul Husna, sholawat kita kepada Rasulullah. Yang kedua yang kita dapati dari hikmah surat Quraisy ini menerangkan tentang barokahnya di dalam perdagangan. Ini juga merupakan salah satu hikmah yang secara tidak langsung, secara implisit Allah sampaikan ketika kita membicarakan suku Quraisy. Ketika Allah menyampaikan bagaimana aktivitas sepak terjang yang dilakukan oleh suku Quraisy, ketika mereka menjadi suku yang dipilih oleh Allah melahirkan seorang nabi dan seorang rasul yang bernama Muhammad, maka Masya Allah, Allah memberikan kepada kita sebuah pelajaran bahwasanya perdagangan itu merupakan salah satu di antara metode meraih dan meraup karunia besar di sisi Allah dari karunia yang Allah sebarkan di atas muka bumi. Makanya perdagangan itu menjadi sumber keistimewaan dan sumber ekonomi yang dimiliki oleh suku Quraisy dalam kehidupan mereka. Sekaligus pula ketika Rasulullah datang, Rasulullah membenarkan dan menegaskan tentang barokahnya perdagangan. Dan itu menunjukkan kepada kita bahwasanya perdagangan itu merupakan salah satu di antara anak tangga untuk meraih karunia Allah. Yang Allah sebarkan karunia itu di atas muka bumi ketika seseorang itu berdagang. Makanya berdagang, berbisnis itu merupakan sebuah kemuliaan.
Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan di dalam kita berdagang. Tidak perlu kita merasa rendah diri di dalam kita berdagang. Dengan apa yang kita jual, selama kita tahu apa yang kita jual, selama kita tahu apa yang kita ikhtiarkan untuk meraih sebuah penghidupan yang halal dalam kehidupan keluarga kita, maka perdagangan itu merupakan salah satu di antara sistem ekonomi yang diridai oleh Allah ketika dilakukan dengan cara yang benar. Ya, makanya di sini Allah menerangkan, itu loh orang Quraisy, mereka berdagang. Dan di dalam perdagangan itu mereka memiliki sebuah kepintaran dan kecerdasan di dalam mereka berbisnis. Mereka tidak hanya mengambil dari satu tempat, tapi mereka memiliki 2 siklus tempat yang mereka datangi secara berkala. Ketika di musim dingin mereka datang ke Syam, ketika di musim panas mereka datang ke Yaman, untuk menunjukkan betapa cerdasnya orang Quraisy di dalam perdagangan mereka. Di sini pula kita akhirnya paham. Di sini kita tentunya mengetahui di dalam kita berdagang juga harus membutuhkan ilmunya, kecerdasannya, bagaimana strateginya supaya barang dagangan yang kita perdagangkan dapat diterima dengan baik. Terkadang orang belum bisa menerima barang dagangan kita bukan karena barang dagangan kita jelek, tapi bisa jadi orang itu belum bisa menerima perdagangan kita ya karena mungkin packaging kita, metode kita, strategi kita di dalam berdagang tentunya tidak berdasarkan kepada ilmu yang Allah ajarkan kepada kita. Tentunya kita harus menggali, mengeksplorasi tentang semua ilmu, strategi di dalam memperdagangkan barang yang kita jual untuk mendapatkan karunia dan keberkahan dari harta yang kita peroleh dan kita dapatkan. Bersemangat di dalam berdagang itu bukan menunjukkan kita cinta sama dunia, enggak. Hubud dunia, cinta sama dunia itu indikatornya bukan bersemangat ketika kita mencari karunia Allah. Saya sudah sampaikan di satu kajian panjang bagaimana ciri-ciri orang yang menjadi orang-orang yang menjadi budak dunia. Orang yang bersemangat untuk berdagang mencari karunia Allah itu tidak bisa dikategorikan sebagai cinta dunia, tapi itu merupakan bagian dari sebuah cara yang terbaik supaya apa yang dilakukan bisa meraih dan meraup anugerah Allah di atas muka bumi untuk memberikan kecukupan, kelapangan bagi keluarganya dari sesuatu yang halal. Dan itu merupakan hal yang baik. Orang yang berdagang dengan serius tidak menghalangi makna zuhud pada kehidupan mereka. Makanya kita mendapati Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini seseorang yang terkenal sebagai kelompok dan golongan orang yang utama di antara kalangan para tabi'in. Masya Allah. Para tabi'in itu Masya Allah mereka. Mereka yang paling utama ada seseorang yang bernama Abdullah bin Mubarak. Kenapa Abdullah bin Mubarak ini menjadi orang yang paling utama? Karena ketakwaannya. Dan Abdullah bin Mubarak pernah dikomentari oleh Hasan al-Basri. Wahai Abdullah bin Mubarak, kamu adalah orang yang paling tulus, paling menyentuh kalau sudah menyampaikan tentang zuhud. Tapi walaupun engkau adalah orang yang paling lembut dan paling menyentuh kalau menyampaikan konsep kehidupan zuhud, tapi engkau adalah orang yang betul-betul bersemangat di dalam berdagang. Insyaallah ya, kita dapati ada 2 sisi. Abdullah bin Mubarak adalah orang yang paling utama, orang yang paling menyentuh kalau bicara tentang zuhud. Yang memberikan testimoni itu adalah Hasan al-Basri. Nah, tentunya Hasan al-Basri ini seorang ulama besar, juga merupakan kelompok utama di antara kalangan para tabi'in. Kamu itu orang yang paling menyentuh kalau sudah menyampaikan tentang zuhud. Tapi sekalinya berdagang, kamu betul-betul bersemangat. Perhatikan jawaban yang disampaikan oleh Abdullah bin Mubarak. Karena ada keluarga yang harus saya cukupi, ada para penuntut ilmu yang saya harus bantu, ada proyek dakwah yang saya harus bersamai, maka itu bisa saya lakukan ketika saya bersemangat mencari karunia Allah di dalam saya berdagang. Artinya keimanan dan ketakwaan itu tidak perlu dibenturkan. Kalau beriman berarti tidak rajin berdagang. Kalau bertakwa berarti mereka menjadi orang yang menghindari perdagangan. Bukan. Tapi kita mendapati contoh yang terbaik. Bagaimana setingkat Abdullah bin Mubarak, orang yang sudah dinobatkan menjadi orang yang utama di antara kalangan tabi'in, itu pun adalah orang yang paling bersemangat di dalam berdagang. Walaupun setiap ulama pada zaman tabi'in sepakat, salah satu orang zuhud di antara kami adalah Abdullah bin Mubarak. Nah, itu menjelaskan kepada kita bahwasanya surat Quraisy ini diturunkan salah satu di antara
makna implisitnya surat ini diturunkan kepada kita untuk menceritakan tentang keutamaan di dalam perdagangan. Ya, menceritakan tentang keutamaan di dalam berbisnis yang dilakukan oleh suku Quraisy, di mana Allah menceritakan bagaimana alurnya mereka ketika berdagang. Kalau perdagangan menjadi sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah, atau menjadi sesuatu yang dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah, maka tentunya Allah tidak akan menyampaikan bagaimana aktivitas mereka, alur yang mereka lakukan ketika mereka berdagang, tidak akan diceritakan oleh Allah pada surat ini. Ataupun di dalam Al-Quran diceritakan surat ini untuk menunjukkan keutamaan, bahwasanya perdagangan itu memiliki sebuah keutamaan yang besar di sisi Allah selama dilakukan dengan benar, dengan porsi yang benar, tidak berlebihan, dan dilakukan dengan tujuan yang benar untuk membantu hamba-hamba Allah dan membantu jalan Allah. Itu yang kita harus paham. Makanya kalau kita boleh menelisik lebih dalam, kita tentunya paham bahwasanya salah satu di antara pedagang, salah satu orang yang akan meraih derajat syahid. Syahid itu siapa sih? Yaitu at-tajirul amin. Orang yang menjadi pedagang yang jujur. Kata Rasulullah, keutamaan pedagang yang jujur itu diserupakan dengan orang-orang yang mati syahid. Kata Rasulullah SAW dalam satu riwayat yang sahih. Ternyata Nabi menyamakan orang yang mati syahid bukan dengan orang yang banyak sujud. Nabi tidak menyamakan orang yang mati syahid dengan orang yang banyak rukuk. Tapi Nabi menyamakan kedudukan orang yang mati syahid dengan orang yang mereka berdagang. Mereka berbisnis dan jujur di dalam mereka berbisnis. Mereka memiliki sifat amin, amanah di dalam mereka berdagang dan berbisnis. Sifat kejujuran mereka di dalam mereka berdagang, sifat kejujuran mereka di dalam berbisnis, itulah yang akan menjadikan mereka disetarakan dengan orang yang mati syahid. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya keutamaan berdagang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan keutamaan mati syahid, gimana Ustaz ketika tidak ada dan kita sedang tidak berada di wilayah konflik? Kita tidak berada pada wilayah peperangan, sebagaimana pada zaman Rasulullah SAW, atau tidak sebagaimana di Palestina. Tapi saya ingin mendapatkan mati syahid, karena mati syahid itu satu derajat lebih rendah daripada derajat kenabian. Derajat yang paling dekat dengan derajat kenabian itu mati syahid. Maka ketika seseorang manusia ingin mendapatkan kemuliaan mati syahid, berdaganglah, berbisnislah, lalu amanah di dalam kamu berbisnis. Ketika kamu amanah di dalam kamu berbisnis, maka kamu akan mendapatkan keutamaan mati syahid. Itu menunjukkan bahwasanya perdagangan itu diridai oleh Allah. Saking besarnya keridhaan Allah di dalam perdagangan, bahkan ketika orang itu amanah di dalam perdagangan, maka Allah berikan kepadanya keutamaan mati syahid, keutamaan yang besar, keutamaan yang satu derajat lebih rendah daripada derajatnya kenabian, diberikan kepada mereka yang mati syahid. Dan salah satu yang meraih keutamaan mati syahid itu pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur, pedagang yang amanah, tidak mengambil cara yang haram, tidak mengambil riba, tidak zalim, tidak melalui proses-proses di bawah meja ketika ingin memuluskan apa yang dia harapkan. Dilakukan semuanya dengan jujur dan amanah, maka dia mendapatkan keutamaan yang besar. Suku Quraisy itu diceritakan oleh Allah. Allah menceritakan itu, Allah ingin menceritakan nih loh, Quraisy ini mereka itu pintar berdagang. Untuk memberikan kepada kita bahwasanya perdagangan merupakan salah satu mata rantai menjemput keberkahan pada kehidupan di dunia. Makanya dari kisah percakapan Hasan al-Basri dan Abdullah bin Mubarak, itulah yang menjadikan saya akhirnya memiliki semangat kuat juga di dalam berbisnis. Akhirnya ya berbisnis ada Habat String, ada Nafis Gold, sekaligus endorse. Jadi sekaligus kita berbisnis, kita berdagang. Karena pada dasarnya ini tidak menghilangkan marwah kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kita dapatkan dalam suku Quraisy. Diceritakan oleh Allah, ila fihim rihlatas syita'i was-shaif. Bagaimana kebiasaan mereka itu adalah mereka melakukan perjalanan di musim dingin dan perjalanan di musim panas ketika mereka itu melakukan perdagangan dengan dua wilayah tersebut. Ini hikmah yang kedua dari tafsir yang kita peroleh dalam surat Al-Quraisy. Yang ketiga, salah satu di antara hikmah yang kita dapatkan dari surat Al-Quraisy ini adalah menerangkan tentang
kemuliaan yang dimiliki oleh suku Quraisy. Ya, makanya mereka sampai dijadikan salah satu nama di dalam Al-Quran, dan kemuliaan itu didapatkan oleh suku Quraisy ketika mereka mendapati salah satu keturunan dari kabilah mereka itu menjadi nabi dan rasul, penutup para nabi dan penutup para rasul, yaitu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi Rasulullah itu dilahirkan dari suku Quraisy. Ketika Rasulullah dilahirkan di suku Quraisy, maka akhirnya suku Quraisy itu menjadi mulia. Mereka menjadi mulia. Mereka menjadi suku yang akhirnya Allah termasuk salah satu keabadikan itu ya suku Quraisy itu. Tetapi kemuliaan suku Quraisy ketika lahirnya Nabi Muhammad di antara mereka itu, kemuliaan itu tidaklah secara mutlak. Karena setiap orang itu berdasarkan keimanan mereka juga. Karena kemuliaan suku Quraisy secara umum iya, karena mereka dipilih oleh Allah. Di antara suku itu dan kabilah itu ada seorang nabi dan seorang rasul yang bernama Muhammad. Tentunya di antara ribuan suku yang bertebaran di atas muka bumi ini, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, ini kan Allah pasti memiliki hikmah terbaik. Kenapa Allah itu memiliki suku Quraisy? Dan tidak mungkin Allah menetapkan satu perbuatan tanpa hikmah. Ketika Allah pilih suku Quraisy itu menjadi kaum yang Allah lahirkan seorang nabi dan seorang rasul di antara mereka, maka ini pasti ada hikmah yang terbaik. Ya ilahal wujud qad sa'imtul. Jauhkanlah orang ini dari neraka ya Allah. Ketika pandangan, maka sesungguhnya Al-Quran itu memetakan orang-orang yang mereka tidak pernah ingat. Mereka rela terstruktur, terevaluasi di dalam proses mereka belajar macam peristiwa. Yang mana peristiwa itu satin orang. Maka kelak pada kehidupan di akhirat, mereka nanti lapor hisab kemudian mulai dilakukan. Maka ketika hisab itu sudah mulai dijalankan, tapi mereka tidak jahat, mereka tidak mendolimi. Tidak ada orang yang kebingungan dalam kehidupan di akhirat, kecuali kebingungan tidak pernah punya istri dan Allah tidak punya anak. Allah nanya kepada orang Nasrani, yang satunya tidak mau masuk lagi ke lubang itu, semacam itu. Ketika sudah bicara tentang bagaimana apinya itu berisi di dalamnya air, dan mereka menyangka bahwasanya mereka akan diberikan kesegaran sejenak. Di antara salah satunya adalah Allah muliakan suku Quraisy setelah adanya kelahiran Rasulullah SAW. Tetapi kemuliaan suku Quraisy ini sebenarnya kembalinya kepada setiap personal yang ada pada kabilah ini. Kalau mereka beriman mengikuti Rasulullah, mereka menjadi mulia. Tapi kalau mereka tidak beriman, maka tidak ada faedahnya kabilah yang mereka miliki, marga yang mereka miliki, bahkan hatta sekelas keturunan Nabi pun, selama mereka tidak beriman, tidak bertakwa, tidak melakukan ketaatan, tidak akan pernah memuliakan nasab apapun untuk manusia. Ini kita harus paham. Ya, suku Quraisy ini termasuk suku yang Allah muliakan. Bahkan Imam Mahdi pun tidak akan lahir kecuali dari suku Quraisy. Jadi keturunan garisnya itu suku Quraisy. Imam Mahdi, makanya kalau nanti ada orang Jawa ngaku-ngaku saya Imam Mahdi, sudah pasti salah. Namamu aja Jawa kok. Nggak mungkin kamu itu seorang Imam Mahdi. Ada orang Cina gitu, ada orang Melayu gitu, tidak mungkin menjadi Imam Mahdi. Karena Imam Mahdi itu dari garis keturunan Nabi, berarti bersambung kepada suku Quraisy, berarti dia sukunya suku Quraisy. Itu Imam Mahdi. Namanya, nasabnya sama dengan nama dan nasabnya Rasulullah SAW, buyutnya yang jauh. Maka itu Imam Mahdi. Tapi kita juga belajar kemuliaan nasab itu yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Itu tidak secara mutlak. Kemuliaan itu berdasarkan kepada setiap orang yang ada di kabilah suku Quraisy itu. Kalau mereka beriman, mereka bertakwa, menjalankan perintah, mereka mulia. Karena kemuliaan amal yang mereka lakukan di hadapan Allah. Kalau mereka tidak beriman, mereka tidak taat, maka tidak akan membantu apapun kemuliaan suku Quraisy yang mereka peroleh selama mereka tidak beriman. Abu Jahal, Abu Lahab, Walid bin Mughirah, itu semuanya adalah suku Quraisy. Tapi kemuliaan suku Quraisy itu tidak memberikan manfaat untuk mereka ketika mereka tidak beriman. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan sebuah sabda yang bagus, sebuah sabda yang patut menjadi renungan. In abta'a amaluhu lam yusri' bihi
in abta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kalau ada orang, kata Rasulullah SAW, kalau ada orang amalnya itu lambat, maka tidak akan pernah dia itu terbantu dengan nasabnya. Jadi kalau keturunan, misalkan ada keturunan Quraisy atau keturunan Rasulullah SAW, bahwasanya dia keturunan Nabi, tidak akan memuliakan nasab seseorang itu. Karena yang memuliakan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memuliakan dirinya itu adalah amalnya. Ini supaya bisa kita pahami dan kita mengerti, supaya kita tidak memaksumkan siapapun yang menjadi keturunan Rasulullah SAW. Yang menjadikan mereka mulia itu amal solihnya, ilmunya mereka berdasarkan kepada apa yang mereka ambil dari datuknya, dari kakek mereka, yaitu adalah Rasulullah. Yang berkesesuaian dengan Rasulullah dan sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kemuliaan yang mereka dapatkan karena komitmen mereka untuk mengikuti Nabi. Tapi siapapun yang mereka bermaksiat, mereka tidak melakukan amal solih, tidak akan membantu apapun kemuliaan nasab yang mereka miliki kalau mereka lambat di dalam amalnya. Dan Nabi sudah mengatakan, in abta'a amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Kalau ada seseorang kok lambat amalnya, maka sesungguhnya nasabnya itu tidak akan pernah mengangkatnya. Dan itu yang kita harus pahami betul. Kita harus mengerti tentang perkara ini. Dan ini termasuk salah satu perkara yang kita harus selalu pakai ketika kita melihat segala sesuatu. Keturunan kiai tidak akan membantunya kemuliaan dia sebagai keturunan kiai kalau tidak tertolong dengan amalnya. Karena yang menolong kita, mengangkat kita, menjaga kemuliaan kita sebagai seorang hamba itu amal kita, amal soleh kita. Dan keselarasan hidup kita dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan itu yang kita harus paham. Ya, makanya saya pernah ditanya, Ustadz gimana ya pacaran itu? Ini baru beberapa waktu yang lalu. Saya pernah ditanya, gimana hukumnya pacaran? Haram lah, enggak. Kenapa ditanyakan hal yang semacam ini? Kan sudah jelas. Itu ada orang katanya Habib mengatakan enggak apa-apa kok, pacaran juga merupakan proses ta'aruf. Saya bilang, kebenaran itu tidak didasarkan kepada status nasab. Kebenaran itu didasarkan kepada pemilik standar referensi kehidupan. Dan pemilik standar referensi kehidupan kita adalah Muhammad, baginda Rasulullah SAW. Ini yang kita harus paham ya, supaya kita mengerti, supaya kita memahami tentang perkara ini. Karena kalau sudah bicara tentang nasab, lalu kita menjadi buta karena nasabnya seseorang, lalu akhirnya kita menutup telinga, menutup mata terhadap sepak terjang yang diperbuat olehnya, apa yang dikerjakan olehnya, maka tentunya itu adalah salah. Dan Rasulullah SAW sendiri yang sudah menyampaikan kepada kita. Sekali lagi, jika amal seseorang itu lambat, nasab semulia apapun yang dia miliki tidak akan pernah menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Dan itu yang kita dapati ketika kita membicarakan tentang surat Al-Quraisy. Memang Quraisy itu memiliki keutamaan yang besar. Walaupun orang Quraisy itu kalau sebagian dari perkataan para ulama didasarkan kepada ayat, orang Quraisy itu kalau baik-baik banget, kalau parah-parah banget. Jadi kalau sudah beriman banget, tapi kalau sudah menyimpang ya kadang-kadang melampaui batas. Itulah keturunan Arab, terkadang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab ya. Tapi yang jelas bahwasanya kita menjumpai dan kita mendapati kemuliaan nasab itu sama sekali tidak akan pernah membantu seseorang sampai dia dimuliakan dengan amal dan penghambaan dia kepada Allah dan komitmen dia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah, itu yang kita harus paham. Kemudian pelajaran berikutnya yaitu adalah bahwasanya orang Quraisy ini walaupun mereka menjadi kaum yang Allah muliakan, ya, menjadi orang yang Allah muliakan dengan adanya Ka'bah, dengan adanya Rasulullah yang lahir di antara mereka gitu. Tapi ternyata Allah itu mengingatkan bahwasanya ternyata kemuliaan yang mereka peroleh ini, sebagian dari orang Quraisy itu ketika di awal-awal Rasulullah berdakwah adalah orang yang paling menentang Rasulullah sendiri. Jadi walaupun Allah memuliakan suku Quraisy, mereka diberikan oleh Allah amanah untuk
merawat para tamu-tamu Allah yang datang ke kota Ka'bah. Bagaimana Allah memuliakan mereka dengan adanya seorang Nabi dan Rasul yang hadir di tengah-tengah mereka. Tapi justru keberkahan yang mereka harusnya dapatkan dengan adanya Nabi dan Rasul yang hadir di antara mereka itu, ternyata justru mereka tolak. Keberkahan yang mereka justru dapatkan itu dari Allah ketika Allah telah memilih seorang Nabi dan Rasul di antara mereka. Ibaratnya Nabi datang membawa hujan kebaikan yang begitu besar untuk orang Quraisy, tapi justru orang Quraisy itu memakai payung untuk menepis setiap hujan kebaikan yang dibawa oleh Nabi ketika Nabi dilahirkan di antara mereka. Artinya ada banyak orang yang Allah mudahkan dalam kebaikan tetapi menjadi orang yang paling ingkar. Kadang-kadang begitu yang kita dapatkan dalam setiap peristiwa di panggung sejarah. Karena orang Quraisy itu termasuk yang paling menentang Rasulullah SAW di awal-awal beliau berdakwah. Makanya Allah mengingatkan tentang surat Quraisy ini untuk mengingatkan kembali, ini loh yang Allah sudah berikan kepada kalian. Kalian diberikan oleh Allah akses kemuliaan, bisa menjalin hubungan bilateral ekonomi yang luar biasa dengan orang Syam, dengan orang Yaman. Disebabkan kalian datang dari kota Mekah, ketika orang Mekah itu dimuliakan dan dihormati, sampai kalian mendapatkan amanah untuk membawa barang-barangnya pedagang besar di kota Yaman dan kota Syam. Ini kemuliaan. Adanya Ka'bah di antara kalian sampai kalian yang merawat para tamu-tamu Allah yang datang untuk tawaf. Sampai Allah lahirkan seorang Nabi dan Rasul di antara kalian. Itu berbagai macam fasilitas privilege yang Allah berikan kepada Quraisy. Tapi ketika mereka mendapatkan begitu banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka, mereka termasuk orang-orang yang ingkar kepada Nabi di awal-awal Nabi berdakwah. Allah turunkan surat ini untuk mengingatkan kembali mereka, loh. Yang menjadikan kalian ingkar sama Allah itu apa? Yang menjadikan kalian ingkar sama Nabi yang diutus oleh Allah itu apa? Karena semua kemudahan sudah diberikan kepada kalian. Kemuliaan nama kalian. Jadi orang Mekah itu harum namanya. Harum sampai kalian itu mendapatkan kepercayaan. Kalian bisa berdagang dan dagangan kalian begitu banyak dicari orang yang datang ke kota Mekah. Bahkan Ka'bah tidak bisa ditandingi oleh apapun. Kan kita nanti akan membahas ya tentang surat Al-Fil. Nanti kan setelah ini kita bahas surat Al-Fil. Gimana kita menjumpai ada Raja Abraham membangun sebuah gereja yang begitu tinggi untuk menandingi Ka'bah. Tapi itu pun tidak bisa menandingi Ka'bah. Walaupun gereja yang dibangun oleh Abraham itu begitu besar di kota Yaman. Untuk mengalihkan perhatian manusia dari Ka'bah supaya mereka melakukan perjalanan ke Yaman di gereja yang dibangun oleh Abraham. Itu pun tidak bisa menjadikan mereka berpaling dari Ka'bah. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Datangnya Nabi itu kayak membawa hujan kemaslahatan dan kebaikan pada kehidupan manusia dan terutama kepada suku Quraisy. Tapi anehnya, ironisnya, justru suku Quraisy itu ketika mendapati hujan kebaikan yang dibawa oleh Nabi, mereka membawa payung untuk menepis kebaikan yang diturunkan yang diberikan oleh Allah melalui seorang Nabi yang dilahirkan di antara suku mereka, yaitu adalah Quraisy. Ya. Ini sering terjadi. Kadang-kadang ada orang yang diberikan oleh Allah pintu-pintu dunia, tapi justru mereka merupakan orang yang paling ingkar kepada Rabb-Nya. Sebagaimana Allah memberikan kemudahan kepada Bani Israel, di antara kemudahan yang Allah berikan kepada Bani Israel, bukan hanya Allah turunkan banyak para nabi. Allah juga berikan kepada Bani Israel itu apa? Manna wa salwa. Manna wa salwa itu mana buah-buahan, salwa itu daging burung. Sampai mereka memetik buah dengan gampang, mengambil daging burung dengan begitu jinak yang datang kepada mereka. Tapi orang Bani Israel setelah mendapatkan fasilitas manna wa salwa yang Allah mudahkan untuk mereka, justru mereka itu apa? Justru mereka tidak sopan. Mereka berani berkata kepada Musa, wa idh qultum ya Musa, la nasbiru ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbak yukhrij lana mimma tumbitul ardi. Mimma tumbitul ardu min bakliha wa qissaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Orang-orang Yahudi itu orang Bani Israel itu dikasih mana buah-buahan, salwa daging burung yang jinak datang kepada mereka. Lalu tiga-tiganya Bani Israel itu berkata, wahai Musa, kami tidak sabar dengan apa yang diberikan oleh Tuhanmu kepada kami dari daging dan buah-buahan. Minta dong sama Tuhanmu itu apa yang tumbuh di atas muka bumi. Ketimun, kacang ada, 10,
bawang merah, bawang putih, yang pada dasarnya yang diminta oleh Bani Israel itu sebenarnya merupakan barang yang mereka bisa jumpai di pasar-pasar pinggir jalan. بين الرجاء والخوف قلبي طائر ومن اليقين النور بيض جوانحي فوق السحاب يطير حرا مدركا نسمو كماله للكون وجه آخر نحيا أنا صنعة أوجدتها يا باري وملكت فيها معصم الإيمان للحق والعدل التواصي بالجمال عبادة حسن التأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا منا إليك نريد يا الله وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للإسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعاد للتغيير يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير Ternyata fasilitas yang Allah berikan kepada Bani Israel itu menjadikan mereka ingkar. Sama, Allah itu memberikan banyak fasilitas. Makanya terkadang Allah itu memberikan kepada manusia dengan banyak fasilitas itu supaya manusia bisa beribadah kepada Allah. Dan ingat ya, Allah itu sebelum mewajibkan kita beribadah kepada Allah, maka Allah sempurnakan sifatnya yang mulia, memberikan kecukupan kepada setiap hambanya sebelum Allah memberikan perintah kepada setiap hambanya untuk beribadah kepadanya dengan fasilitas yang Allah limpahkan untuk mereka. Jadi Allah itu sebelum nyuruh kita untuk sholat, Allah sudah berikan sandang, papan, pangan, air, makanan, buah-buahan, bumi ditundukkan untuk kita. Sapi, kambing bisa menjadi makanan lezat untuk manusia. Setelah semua manusia mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan pada kehidupan, barulah turun untuk beribadah kepadanya. Karena saking begitu rahmatnya Allah kepada setiap makhluknya sebelum Allah menetapkan kewajiban mereka untuk beribadah kepada Allah. Sama, ketika Quraisy ini diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, falyabudu rabb hadzal bait, maka sembahlah kepada pemilik Rabb, yaitu pemilik Ka'bah. Maka Allah sempurnakan nikmat yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Namanya menjadi harum suku Quraisy itu karena mereka menjadi kabilah yang menjaga Ka'bah. Ka'bah dilahirkan atau Ka'bah terdapat di tengah mereka. Nabi dilahirkan di tengah mereka. Semua kemudahan mereka di dalam berdagang dan mereka mendapatkan kepercayaan dan tidak ada yang berani mengganggu orang Mekah ketika mengambil dagangan dari Yaman dan dari Syam. Jadi tidak ada gerombolan-gerombolan begundal yang berani mengganggu setiap kafilah yang datang dari Mekah. Karena keharuman orang-orang Mekah mereka itu pada saat diceritakan dalam sejarah. Jadi tidak ada itu maling-maling, perompak-perompak yang mereka mencuri di tengah perjalanan para pedagang ketika mereka mengetahui ini rombongan datang dari Mekah, itu langsung dihormati. Semua kemudian itu, kemudian Allah meletakkan sebuah perintah, falyabudu rabb hadzal bait. Maka berimanlah kamu kepada pemilik Ka'bah, pemilik Rabb yang kalian muliakan, yaitu adalah Ka'bahnya.
untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah sebelum menetapkan kewajiban, Allah menyempurnakan apa yang menjadi kebutuhan manusia. Tapi justru mendapati orang Quraisy itu pengingkarannya besar. Makanya terkadang fasilitas kehidupan kadang-kadang bisa menjadi jurang yang menjerumuskan orang kepada kerusakan. Dengan kekayaan, fasilitas, kekuasaan, justru terkadang menjadi lubang besar yang menggagalkan manusia beribadah kepada Allah. Ya, makanya akhirnya kita jumpai yang menjawab dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang menjawab dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pertama-tama yang menjawab dakwahnya Nabi itu adalah para fuqara dan masakin. Para fakir, para miskin itulah yang pertama kali menjawab dakwahnya Rasulullah SAW. Dan itu menunjukkan kepada kita, terkadang dunia itu kayak gula. Kalau sudah terlalu banyak melenakan diri kita. Padahal di balik manisnya gula ada kerusakan yang ditimbulkan. Orang Quraisy mendapatkan privilege yang mulia, mendapatkan kebaikan banyak, mendapatkan fasilitas yang banyak dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Tapi justru mereka lah yang mengingkari dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya. Makanya Allah mengingatkan kepada mereka, alladzi at'amahum min ju'. Allah yang telah memberikan mereka kecukupan dari kelaparan, karena mereka betul-betul berhasil di dalam perdagangan mereka. Wa amanahum min khawf, yang menjaga mereka setiap kafilah-kafilah perdagangan mereka itu aman sampai ke kota Mekah. Walaupun datang dari Yaman, walaupun datang dari Syam, karena mereka segan sama penduduk Mekah yang mereka tahu bagaimana historinya penduduk Mekah yang pernah dibantu oleh burung ababil. Itu semuanya Allah mudahkan. Dan ayat ini dan surat ini sebenarnya mengingatkan kembali kepada Quraisy. Kita tentunya paham ya, di balik sebuah tafsir yang kita dapatkan dalam surat Al-Quraisy ini, banyak Quraisy di hari ini. Banyak Quraisy dalam setiap waktu dan setiap zaman diberikan oleh Allah ekonomi yang mapan, perputaran bisnisnya, bagaimana mereka dipercaya untuk menjadi penggerak ekonomi di banyak tempat. Tapi justru dengan banyaknya fasilitas ekonomi dan finansial material yang Allah berikan kepada kaum-kaum itu, justru kaum-kaum yang semacam ini biasanya yang paling menentang terhadap kebenaran. Itu yang kita peroleh. Mungkin Quraisy nama, tapi sebenarnya Quraisy itu ada dalam setiap kaum, dalam setiap waktu, dalam setiap wilayah, dalam setiap tempat ada Quraisy. Walaupun bukan Quraisy yang ada pada zaman Rasulullah, tapi mereka memiliki sifat sebagaimana Quraisy. Makanya inilah hati-hatinya kita, ya, ketika kita mendapatkan sebuah kenikmatan dari sebuah fasilitas kehidupan, kadang-kadang itu menjadi bius yang menghalangi kita dari sebuah kebaikan dan kemaslahatan. Hati-hati terhadap itu. Makanya kita menjumpai Allah itu menyebutkan. Jadi ketika Allah sebelum Allah itu memberikan falyabudu rabb hadzal bait, Allah sudah memberikan keamanan, Allah memberikan kecukupan, orang Quraisy tidak ada yang mati kelaparan. Allah memberikan mereka perniagaan, kemudahan mereka di dalam mengelola ekonomi. Dan barulah Allah menyuruh mereka beribadah. Salah satunya membenarkan seorang Nabi dan Rasul yang lahir di tengah mereka. Tapi justru mereka lah yang mendustakan Nabi dan Rasul Muhammad di antara mereka. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya selalu ada Quraisy. Selalu ada Quraisy yang kita jumpai dalam setiap waktu dan setiap zaman. Ya, yang mereka kadang-kadang memiliki kemapanan, memiliki ketangguhan dalam ekonomi, pencapaian ekonomi yang luar biasa. Dengan berbagai macam fasilitas yang mana fasilitas itu membantu mereka untuk beribadah kepada Allah, tapi justru semua fasilitas itu merusak pada kehidupan mereka. Saya baru termenung ketika saya pernah beberapa hari yang lalu di masjid kompleks saya ada pondok untuk anak-anak du'afa. Ada sebagian besar yang yatim, ada yang lahir dari keluarga dhaif, keluarga lemah ekonomi. Anak-anaknya itu umur
12 tahun, ada 13 tahun. Di komplek perumahan saya, di masjidnya, Masjid Baitur Rahman itu ada satu rumah yang diproyeksikan untuk menjadi rumah Quran. Anak-anak itu dari keluarga nggak mampu, tapi Masya Allah ya, sopan, takzim, ketemu orang salam, baik, murah senyum. Setiap ketemu dari kita salaman, cara menjawabnya penuh dengan tawadhu, penuh dengan kesopanan. Nah, sebagian besar dari mereka anak-anak yatim. Saya ketika melihat itu, saya lalu berpikir, Masya Allah ya, begitu gampangnya anak-anak ini dibimbing untuk takzim sama orang, sopan sama orang. Karena kelemahan finansial yang mereka miliki justru menjadikan mereka mulia di dalam bersikap, tahu menghargai orang dan lain sebagainya. Kadang-kadang sisi yang lainnya kita mendapati ada anak-anak diberikan fasilitas, punya kemapanan, apapun yang mereka inginkan mereka peroleh, mereka dapatkan. Tapi ternyata akhlaknya porak-poranda, attitude-nya berantakan, berani sama orang tua, tidak pernah empati sama orang, tidak sopan sama orang, karena berbagai macam fasilitas yang mereka telah peroleh. Makanya betul, kadang-kadang jabatan, kadang-kadang status, kadang-kadang kemudahan finansial, kadang-kadang itu semuanya bisa menjadi kayak gula yang merusak apapun yang ada pada tubuh kita ketika sudah berlebihan. Ya, ketika sudah berlebihan. Dan itulah sejatinya yang kita harus selalu hati-hati dan waspada. Ya, makanya kita belajar dari suku Quraisy itu, Allah berikan banyak kebaikan yang Allah tidak pernah berikan kepada orang-orang dan kaum yang lainnya. Dari apa yang menjadi kemudahan mereka, harumnya nama mereka, bagaimana mereka dihormati suku Quraisy itu, dengan berbagai macam peristiwa, letak Ka'bah di antara mereka, adanya Nabi dan Rasul di antara mereka. Tapi ternyata justru menjadikan mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Nabi dan Rasulnya. Inilah Quraisy, inilah ya, tadabbur dan tafsir dan tadabbur dari suku Quraisy. Supaya kita paham, supaya kita ngerti kenapa surat ini diturunkan, kenapa sih suku Quraisy, apa fungsinya, hikmah dalam kehidupan kita, Ustaz. Karena kamu akan ketemu Quraisy pada zaman hari ini. Mungkin nama mereka bukan Quraisy, mungkin nama suku mereka apa, komunitas mereka apa, tapi pada dasarnya bisa jadi mereka memiliki keserupaan dengan Quraisy itu sendiri, dengan kemapanan, kemudahan, tapi justru paling mengingkari kebenaran. Padahal semua kebaikan dan kemudahan dalam kehidupan sudah Allah berikan kepada mereka. Nah, inilah yang kita pahami dari suku Quraisy. Dan ini pula yang kita pelajari dari surat Al-Quraisy. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi surat ini Allah turunkan untuk mengingatkan kembali, ya, mengingatkan kepada suku Quraisy tentang apa yang harusnya mereka lakukan untuk beriman kepada Nabi dan Rasulnya Allah dengan semua fasilitas itu. Jadi surat ini secara khusus litadzkir. Jadi surat ini itu secara khusus untuk mengingatkan kembali, ini loh Allah sudah memberikan fasilitas yang semulia ini kepada kalian. Ayolah beribadah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Allah mengingatkan itu supaya mereka tahu bahwa betapa besarnya mereka itu sudah mendapatkan kenikmatan. Supaya sempurna kenikmatan duniawi itu kepada mereka, dengan sempurnanya itu ketika mereka mengikuti Nabi dan Rasulnya. Sempurna nikmat dunianya, sempurna nikmat akhiratnya ketika mereka beriman kepada Rasul. Dan Allah mengingatkan tentang kenikmatan duniawi supaya mereka menghargai kenikmatan ukhrawi yang Allah berikan kepada suku Quraisy. Tapi ya itulah yang kita peroleh. Di awal-awal dakwah, di waktu Rasulullah SAW di kota Mekah, justru yang paling keras terhadap Rasulullah adalah suku Quraisy itu sendiri. Ketika mereka mendustakan dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Quraisy itu mungkin di kota Mekah, tapi sifat, latar belakang, bagaimana sifatnya kaum ini pada dasarnya ada di banyak tempat. Bisa jadi di antara kita ada Quraisy memiliki sifat yang sama. Namanya berbeda, tetapi hakikatnya itu sama. Semoga setiap Quraisy hari ini yang telah diberikan oleh Allah dengan banyak kelebihan, dimudahkan dalam ekonomi, diberikan oleh Allah kebaikan, harum namanya, dan lain sebagainya. Itulah yang menjadikan mereka taat kepada Allah. Allah alam bisawab. Inilah tadabbur sekaligus pula menjadi tafsirnya surat Al-Quraisy. Ini cukup satu kali kita menerangkan tafsirnya.
supaya kita paham apa hikmah kenapa surat ini diturunkan dalam kehidupan kita. Kita akan membahas tentang surat Al-Fil insyaallah. Bagaimana tentang surat Al-Fil ini sendiri, maka kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan dalam kesempatan hari ini. Semoga Allah memberkahi kita dan semoga kita tidak termasuk Quraisy yang ada pada hari ini. Kita tidak menjadi Quraisy milenial, tapi kita betul-betul menjadi orang yang betul-betul taat kepada Allah dengan semua kemudahan yang sudah Allah berikan pada kehidupan kita. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي يا إلهي. عصيت والذنب كبير وإني في حزني أسير مقيد بذنبي يا رب. فهل أستحق يا إلهي العفو مجرما مقر